Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan. Ya ini semua kan sudah terjadi. Ya kita jalani ya Mas. Jalani ya. Laporin saya, ya udah sudah laporkan saya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Jadi kalau dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan memang sudah ditemukan adanya tindak pidana. Ya, tindak pidana itu ada dari alat bukti. Yang jelas alat bukti ada dari. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya. hampir 150 juta saya. Setengah mati kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Bang, jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini ya. Erdelo, darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus, Pak. Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi jubit gitu kan. Pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus semua tahun saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Ya guys, jadi di sini Tenovi yang ditantang untuk melakukan tes urin, terbukti atau tidaknya dia itu positif narkoboy. Karena ditantang oleh pengacara Agus, ini langsung nih Tenovi melakukan tes urin dan menyerahkannya kepada BNN untuk atau dengan tujuan terbukti atau tidaknya nanti itu dia positif atau negatif dari narkoba. Nah di sini tentunya Tenovi sangat percaya diri ya melakukan tes urin tersebut karena memang dia tidak merasa seperti yang dituduhkan, yaitunya positif narkoba atau pemakaian narkoba. Di sini tentunya banyak sekali netizen yang berpihak kepada Tenovi karena melihat keoptimisan Tenovi dan juga keyakinan dia bahwasanya dia itu tidak pernah pakai narkoba. Namun gimana nih kelanjutannya dengan pengacara Agus yang dengan sangat lantang mengatakan, Novi akan kubuka aib kau bahwasanya kau itu pernah pemakai narkoba seperti itu. Kalau tidak terbukti atau tidak bisa menyerahkan Novi, dia juga bakal menyerahkan uang sebanyak 5 miliar. Mana nih pengacara yang sempat menantang Tenovi tersebut? Apakah bisa dibuktikan omongannya sesuai dengan apa yang disampaikan, bahkan dengan sangat lantang kepada media atau wartawan yang mewawancarinya guys. Dan juga merujuk kepada berita Agus dan Tenovi ini banyak sekali orang-orang yang speak up dan juga memberikan tanggapannya, termasuk ada beberapa pengacara juga. Di sini ada seorang pengacara yang mengatakan bahwasanya lebih baik Tenovi ini melaporkan Agus atas dasar atau tuduhan penggelapan dana. Assalamualaikum Tenovi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya David. Saya adalah seorang lawyer. Saya sangat terpukul, sangat prihatin, dan sangat simpati terhadap peristiwa yang saat ini sedang menimpa Tenovi. Tenovi, sebagai seorang profesional, saya sangat menyarankan Tenovi untuk melaporkan balik Agus ke pihak kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Bahwa jangan dilupakan uang yang berpindah dari rekening masyarakat ke rekeningnya Agus adalah untuk keperluan pengobatan matanya Agus. Dan bukan untuk keperluan bayar utang atau keperluan-keperluan lainnya yang tidak berkaitan tentang pengobatan matanya. Segera laporkan Agus ke pihak kepolisian, Tenovi. Bahwa terkait tentang laporan yang dilaporkan oleh Agus kepada Tenovi, terkait tentang pencemaran nama baik, Tenovi tidak perlu khawatir. Tenovi, kalau Tenovi baca undang-undangnya, itu diatur 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3 Undang-Undang ITE 310 311 KUH pidana tentang fitnah dan atau pencemaran nama baik. Selama Tenovi dapat membuktikan tuduhan-tuduhan yang telah Tenovi ungkapkan di medsos ataupun podcast. Apabila tuduhan tersebut Tenovi dapat buktikan dengan data atau fakta,
maka secara sendirinya akan gugur itu Teh Novi. Laporan polisi yang dilaporkan oleh Agus. Teh Novi, jangan berhenti berbuat baik. Terus semangat Teh Novi. Tuhan akan bersama orang-orang yang hatinya tulus seperti Teh Novi. Bahwa apabila sampai nanti hari haknya Teh Novi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Teh Novi belum punya lawyer, belum ada kuasa hukumnya, saya dan teman-teman advokat akan membantu Teh Novi secara pro bono. Jangan berhenti berbuat baik Teh Novi. Semangat terus Teh Novi. Assalamualaikum. Karena bagaimanapun donasi itu dibuka tujuannya untuk melakukan pengobatan kepada Agus. Namun karena uang yang sudah diberikan atau didonasikan tersebut tidak dipakai atau digunakan untuk berobat mata, malah digunakan untuk kepentingan pribadi Agus dan keluarga. Hal tersebut tentu membuat masyarakat geram dan pengacara ini meminta atau menganjurkan kepada Teh Novi agar melaporkan Agus yang sekarang juga digadang-gadang telah melaporkan Teh Novi terlebih dahulu, guys. Parah banget ya, orang yang sudah dibantu tadinya, yang sudah sangat-sangat disupport, bahkan dibukain donasi, namun sekarang dia yang berani melaporkan Teh Novi. Jadi pengacara ini meminta atau menganjurkan kepada Teh Novi agar laporkan balik saja, tuntut balik saja Agus atas dasar penggelapan dana. Berbeda dengan pengacara yang satu ini, Sunan Kalijaga juga ikut memberikan tanggapannya perihal berita Agus dan Teh Novi yang sangat-sangat viral. Berikut yang disampaikan oleh pengacara Sunan Kalijaga. Kalau memang ini benar, saya sangat menyayangkan kalau Agus sampai membuat laporan terhadap Novi sebagai terlapor dengan dugaan kasus pencemaran nama baik. Ini sangat saya sayangkan. Artinya seperti saya katakan sebelumnya, alangkah lebih baiknya ya miskomunikasi ini semua duduk bersama, ya bicara secara kekeluargaan, masing-masing memberikan penjelasannya. Saya rasa nggak perlu sampai masuk ke ranah hukum. Justru ya niat baik kalian, orang-orang terutama yang sudah menyumbang ya kepada Agus, itu juga tidak berharap adanya kegaduhan ya atau keributan seperti ini. Mereka cuma berharap supaya Agus bisa kembali sembuh, baik itu berobat di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, saya sebagai masyarakat dan praktisi hukum tentunya juga tidak berharap persoalan ini menjadi kasus hukum. Saya menyarankan kepada para pihak ya untuk bisa duduk bersama, membicarakan kesalahpahaman ini semua agar supaya ini bisa jadi kembali baik sesuai dengan niatnya orang-orang yang sekian banyak orang yang menyumbang. Itu sih harapan saya. Saya tidak mendukung adanya laporan Agus terhadap Novi dalam bentuk apapun. Bang, tapi kan di pertengah jalan diketahui kan kalau donasi dipakai Agus bukan untuk pengobatan, tapi untuk dibayar utang keluarganya nih Bang. Seperti apa Bang? Ya, betul. Namun demikian, itu kan bisa dibicarakan. Hal yang bisa dibicarakan tentunya dengan alasan-alasan yang mendesak. Kan kita nggak tahu ya kondisi Agus juga seperti apa. Mungkin ada kondisi yang mendesak sehingga dia harus menggunakan uang tersebut gitu, untuk kepentingan yang dianggap lebih urgent, lebih darurat daripada dia berobat. Itu satu hal yang sebenarnya bisa dibicarakan, bukan harus menjadi satu persoalan masalah, apalagi bawa ke ranah hukum. Gitu. Ya, ini kecuali ketika Agus menerima dana tersebut, lalu Agus habiskan buat berfoya-foya tanpa pergi berobat, maka para penyumbang dana itu bisa membawa persoalan ini ke ranah hukum. Iya guys, jadi Sunan Kalijaga ini mengatakan bahwasanya lebih baik kalian itu duduk bersama dulu, musyawarah, dan cari solusi dari apa yang telah terjadi. Dia menyarankan agar kedua belah pihak itu tidak saling melaporkan. Seperti Agus yang telah lebih dahulu bersama pengacaranya melaporkan Teh Novi, harusnya dicabut kembali laporan tersebut. Karena tidak pantas rasanya seseorang yang tadinya korban terus dibantu oleh Teh Novi, dan sekarang karena merasa ada yang mensupport, ada pengacara yang ikut membantu terus melaporkan Teh Novi seenaknya. Menurut Bang Sunan ini harusnya dilakukan mediasi dan dicari
kesepakatan untuk duduk bersama sehingga tidak terjadi laporan-laporan tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Bukan Novinya yang harus diaudit, Agusnya yang harus diaudit. Uangnya nih kemana aja nih? Ya, kalau mau seperti itu, tapi saya pikir untuk apalah kita ini. Novi sudah dengan tulus hati membantu si siapa Agus. Ya udah, Agus juga harus tahu berterima kasih kepada orang yang sudah mau membantu dia. Kan mau berterima kasih kepada Novi yang sudah membantu dia, ya kan? Novi ini nggak salah. Novi pengen yayasan dia ini, yayasannya selalu harum namanya. Jangan sampai para donasi ini udah nggak mau menolong dia lagi karena namanya udah cacat di hadapan donasi-donasi ini. Makanya ini juga pembelajaran bagi yang lain, bukan cuma Agus. Dan besok-besok ada bantuan seperti ini, pergunakanlah ya sebenar-benarnya untuk kebutuhan sesuai dengan kebutuhan kita, yang betul-betul donasi. Orang yang berdonasi ini mau membantu karena memang kamu misalnya buta, untuk buta, jangan digunain ke yang lain. Ya guys, selain itu juga Bang Nicholas memberikan tanggapannya terhadap berita yang sudah sangat-sangat viral ini, dimana menurut Bang Nicholas ini seharusnya Agus itu tahu diri dan tahu berterima kasih pada Teh Novi yang sudah tulus hati menolongnya dan jangan menyalahgunakan amanah seperti itu. Saya rasa semua orang atau masyarakat Indonesia sudah mengetahui berita ini, dimana melalui Teh Novi lah donasi ini terkumpul, dan Agus lah awalnya yang memohon-mohon dengan menangis meminta tolong kepada Teh Novi sehingga terjadilah donasi tersebut. Dan sekarang Agus ini terkesan tidak tahu berterima kasih, malah melaporkan balik Teh Novi. Dan dia juga pernah mengatakan bahwasanya Teh Novi ini juga berharap akan donasi tersebut. Guys, perlu kalian ingat, Teh Novi ini aja membantu orang, ODGJ atau siapapun itu yang dibantunya pernah, bahkan sering memakai uang pribadinya. Untuk apa dia itu iri atau menginginkan juga donasi Agus tersebut? Dia aja banyak duit, banyak uang, bahkan uang dia saja dipakai untuk kepentingan orang lain, membantu orang lain, uang pribadi loh, bukan uang yayasan atau sebagainya itu. Apalagi ini Teh Novi itu maksudnya kenapa dia membutuhkan mutasi rekening kemana saja uang donasi dipergunakan agar terbuka, tidak ada yang ditutupi. Seperti itu, bukan bermaksud dia itu pengen tahu atau pengen juga donasi tersebut, bukan. Jadi di sini Agus itu sangat-sangat berburuk sangka kepada Teh Novi guys, sehingga terjadilah cekcok seperti ini. Guys, itulah beberapa informasi mengenai berita Agus dan juga Teh Novi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.